Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Pradiska Putri, nomor induk mahasiswa 2202040032 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Masalah ekonomi muncul karena pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas melawan sumber daya yang terbatas. Masalah yang sangat banyak dan beragam dikelompokkan menjadi 3 masalah pokok. Yang pertama, apa yang akan diproduksi. Kedua, bagaimana cara memproduksi. Ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Dan yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, apa yang akan diproduksi. Penentuan apa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok dan penting dalam ekonomi. Untuk menentukan apa yang akan diproduksi, suatu negara, terutama para produsennya, harus mempertimbangkan hal berikut. A. Keinginan memenuhi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup. Kebutuhan pokok manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini wajib dipenuhi sehingga produsen wajib memproduksinya demi kelangsungan hidup semua manusia. Untuk kebutuhan pokok ini, produsen wajib memenuhi semua kebutuhan dari manusia. Misalkan dari produsen berkurang produksinya, maka akan ada kelangkaan barang di pasaran. Dan yang kedua adalah rasa ingin tahu manusia. Rasa ingin tahu mendorong manusia menciptakan alat-alat untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahu akan puncak gunung mendorong dibuatnya alat-alat pendaki gunung, seperti alat panjat tebing dan sebagainya. Dengan mengetahui sifat ini, produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksinya untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Misalkan lagi, seperti rasa ingin tahu akan kehidupan di bawah laut, maka ada wisata diving seperti itu. Yang C, sifat manusia yang selalu kurang puas. Sudah disinggung sebelumnya bahwa sifat yang selalu kurang puas akan memunculkan kebutuhan baru. Yang berambut lurus ingin keriting, yang keriting ingin lurus. Dengan memperhatikan sifat ini, produsen dapat memutuskan barang dan jasa apa yang perlu dibuatnya. Dan yang kedua, bagaimana tingkat ketersediaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Setelah mengetahui faktor yang bisa menimbulkan kebutuhan manusia akan barang dan jasa, maka produsen harus mempertimbangkan tingkat ketersediaan sumber daya yang ada. Karena sumber daya bersifat langka dan pemakaiannya bersifat alternatif. Oleh karena itu, bertukar informasi dan pembagian kerja antar produsen penting untuk dilakukan. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Apabila produsen sudah menentukan apa yang akan diproduksi, langkah selanjutnya adalah memikirkan bagaimana cara memproduksinya. Cara memproduksi sangat berkaitan dengan cara mengkombinasikan sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk menentukan cara produksi mana yang paling sesuai, produsen perlu mempertimbangkan aspek efisiensi atau penghematan. Pilihlah cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan relatif murah. Penghematan bisa dilakukan misalnya dengan mencari bahan baku dengan harga yang lebih murah tetapi tetap baik untuk mutunya. Selain itu, pertimbangan pula perlukah menggunakan mesin-mesin modern. Gunanya ini untuk menekan biaya produksi
Apabila permintaan sedikit, penggunaan mesin modern tentu belum diperlukan. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Untuk persoalan ini yang pertama harus kita lakukan adalah melihat cara pendapatan faktor produksi ditentukan. Di sini yang diperhatikan adalah bagaimana caranya upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan para pengusaha ditentukan. Analisis ini akan memberi jawaban kepada persoalan bagaimana pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan. Apabila tujuan dapat dicapai, maka perataan pendapatan dapat diwujudkan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, dua faktor penting berikut dapat meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang. Yang pertama, efek pertambahan faktor produksi. Misalnya, faktor-faktor produksi jumlahnya tidak dapat ditambah dan teknologi tidak mengalami perubahan. Hanya benar apabila analisis yang dibuat adalah terhadap keadaan dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu panjang, mereka akan mengalami perubahan, yaitu faktor-faktor produksi akan bertambah dan tingkat teknologi yang digunakan akan menjadi semakin canggih. Dengan faktor produksi yang lebih banyak dan tingkat teknologi yang lebih baik, maka produksi maksimum masyarakat dapat dinaikkan. Yang kedua, kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Biasanya perkembangan teknologi tidak sama pesatnya di berbagai sektor. Perkembangan teknologi di sektor industri selalu lebih pesat daripada perkembangan teknologi di sektor pertanian. Efek kemajuan teknologi yang tidak seimbang di mana teknologi menyebabkan perkembangan sektor industri lebih cepat. Efek kemajuan teknologi yang tidak seimbang di mana perkembangan teknologi yang hanya berlaku di sektor industri. Untuk sistem-sistem ekonomi, secara garis besar, kita mengenal 4 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang, yang sesuai dengan situasi, kondisi, serta ideologi negara yang bersangkutan. Misalnya yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Dalam sistem ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya memproduksi untuk dirinya saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi tradisional ini sangat sederhana, sehingga tidak bisa lagi menjawab permasalahan ekonomi yang semakin berkembang. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional antara lain, aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan. Selanjutnya, kehidupan masyarakat sangat sederhana. Kehidupan gotong royong dan kekeluargaan sangat dominan. Teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana. Sedangkan yang kedua, sistem ekonomi pasar. Istilah sistem ekonomi pasar ini disebut sebagai laissez-faire, yang artinya biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar diantara lain adalah setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, peranan modal dan perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga menciptakan efisiensi. Setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya ada yang menggabungkan antara sistem ekonomi tradisional dengan sistem ekonomi pasar yang kita sebut dengan sistem ekonomi campuran.
Sistem ekonomi campuran ini merupakan tata cara kehidupan perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah. Tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sistem ekonomi campuran seringkali disebut sebagai perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Maksudnya, masyarakat dan pemerintah atau pihak swasta bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi, sehingga perekonomian tidak lepas kendali. Kegiatan perekonomian pada sistem ini diserahkan kepada kekuatan pasar. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi campuran antara lain, yang pertama, hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembatasan dari pemerintah. Yang kedua, kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada, sehingga untuk individu memiliki hak dan untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya, selanjutnya, kepentingan umum lebih diutamakan. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan dari apa yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.